semoga semua dalam keadaan sehat ya. Saya Karus. Hari ini ditemani oleh siapa? Bukan Daniel. Ada Gary bersama kita hari ini di acara Rumping No Secret. Oke, baiklah. Kita bacakan dulu seperti biasa untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Jeng jeng. Oke, baik, beritanya apa nih yang baru hangat sekali dari dunia maya ya, dari postingannya Dena ya. Ini walaupun sudah terjadi perceraian yang begitu penuh cerita dan sudah berlangsung agak lama, ternyata masalah antara bapak dan ibu ini masih belum kelar ya. Ya, tapi ini biasa sih terjadi ya pada mantan pasangan. Ini aku bacanya susah banget, astaga nih ya. Jadi ceritanya gini, jadi anak mereka itu dipanggil gurunya gitu ya. Ada salah satunya yang dipanggil gurunya gitu ya, yang dipanggil kedua orang tuanya. Nah, Dena ini cerita berkeluh kesah tadi di Instagramnya bahwa bapaknya dikasih tahu, diinfokan begini, diharapkan datang, ya responnya kurang memuaskan gitu. Kayak responnya cuman, oh ya udah datang aja gitu ya. Ya mungkin harapannya apa kek gitu kan ya, gitu ya. Nih dia bilang gini, between work mesti handling urusan gini juga. Laporan ke bapaknya cuma respon, ya udah datang aja ke sekolah. Terus cari-cari solusinya, padahal dia di-invite juga sama teachersnya. Terus gitu, lain kali nggak usah share apapun kali ya. Kalau soal anaknya dia lebih care sama anak orang. Kasiannya anakku katanya gitu ya. Oh iya, terima kasih loh ada background begitu. Oh, yang berikutnya terus dari dia sharing cerita ini begitu ya. Ternyata ada banyak juga netizen yang membalas di DM-nya gitu ya. Di caption coba kita lihat balasan-balasan netizen. Dia bilang gini, aku juga mengalami hal yang sama kayak Dena. Udah 1 tahun mantan suami nggak mau nemuin anak-anaknya karena takut istri barunya marah. Ngasih nafkah rutin tapi emang terbilang kecil dan tidak mencukupi. Aku kadang nggak sudi ada hubungan lagi sama mantan, tapi takut anakku sedih, sakit sekali hati lihat anak. Semoga Allah memberi kekuatan. Aku pernah ketemu Mbak Dena sama mantan suaminya sama anak-anaknya. Ya gitu ya. Gitu itu. Ada lagi pengalaman lainnya dari ibu-ibu lainnya coba. Ini tapi saya salut. Ini 1 orang atau banyak orang sih? Oh ya, lain. Ada lagi nih. Aku share sama pengalaman aku juga mirip-mirip lah. Akhirnya aku bodoh amat, nggak pernah kasih info nilai rapot anak sakit, prestasi anak atau apapun, aku nggak kasih info. Percuma. Responnya malah bikin saya sakit hati, flat. 2 kali anak wisuda nggak mau datang. Iya, terlambat. Ini mukanya udah kayak gini. Ya, ini ya. Siapa di sini punya pengalaman sama seperti ini? Ya, ada banyak terjadi ya. Ini aku pengen ketemu bapak-bapak itu yang kalau dikabarin soal anaknya agak nggak dateng, bulanan nggak ada kabar gitu ya, atau banyak lah gitu ya. Apa sih sebenarnya yang ada di benaknya? Apa sih Gary? Apa Gary? Nggak tahu ya. Ya gitulah ya. Ada komentar netizen lagi? Oh, ada berita lagi bahwa di tengah keluh kesah ini ternyata ini mereka masih ada satu sidang lagi yang satu proses hukum lagi yang masih berjalan, yaitu proses kasasi di mana pihak Ejong itu mengajukan hak pengasuhan anak gitu ya. Itu aja sih berita dari dunia maya, nggak terlalu update tetapi barangkali banyak orang yang bisa relate ya. Minggu depan aku akan datang ke MA lagi mau tanya berkas kasasiku lagi prosesnya gimana, karena dari pihak yang diajukan kasasi kok kayaknya santai aja, nggak diurus, kesel banget. Dari 30 Juni ajukan cerai sampai sekarang belum beres juga. What I want is release from him dan revisi kakak, hanya kita berempat aja titik. Kok status saya ditahan dan digantung gini, nggak mau. Oh emang nggak bisa, nggak dapat surat itunya ya? Ya gitulah ya. Oh, oke, baik. Kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Bintang tamu kita yang pertama ini dari Dinar Candy. Kemarin pada saat gempa di hari Senin ya, di hari Senin itu Dinar juga sempat panik. Dia share ke sosial medianya, panik mencari adiknya karena adiknya ini juga berada di wilayah yang kerusakannya parah gitu ya, di daerah Cianjur karena dia sedang bersekolah di pesantren. Alhamdulillah akhirnya bertemu gitu. Kita akan tanya-tanya apa yang dialami oleh keluarga ini gitu. Kita lihat dulu profil keluarga Dinar Candy berikut ini. Baik pemirsa, kita sudah bersama dengan keluarga Pak Acep, ada Cecep, ada Dinar. Ini Acep ini adalah adik ketiga ya, adik bungsu ya? Bungsu, yang keempat, anak yang keempat Pak Acep ya, gitu ya. Yang kemarin sempat secara langsung gitu ya, gempanya itu kamu lihat bangunan pesantren kamu roboh, betul ya?
Dan ini ada artikelnya juga, kamu sempat nggak ada kabarnya begitu ya, sampai panik nih. Iya, karena kan jaringan nggak ada. Jaringan nggak ada. Terus putus juga itu listrik padam. Padam. Papa ketika gempa nih Pak Acep, katanya sampai nangis sedih gitu ya, karena kan kerasa banget juga di daerah tempat tinggalnya Bapak ya. Masya Allah, naik banget. Apa yang pertama kali kepikiran waktu itu Bapak? Dulunya gini, Bapak pas pisan keluar dari masjid, 1:30, langsung Bapak duduk di teras. Iya. Terus datang, guludug. Apa sih? Goyang kencang banget. Kencang. Nah, udah gitu. Bapak teriak-teriak, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu semua warga tetangga itu ikut. Ikut pada teriak, baca Allahu Akbar gitu. Nah, udah gitu, terus Bapak, gimana sih anak Bapak nih? Yang paling diinget yang paling inget ini. Cecep. Gimana kok gempa Jakarta nih? Oh, Jakarta juga, karena anaknya ada di mana-mana ya Pak ya. Gitu. Terus Bapak duluan itu Telepon. SMS dulu ke pengurus yang ini, namanya Mang Padlan. Gimana Mang Padlan? Langsung ditelepon, gak diangkat-angkat. Karena dia panik ngurus santri yang ribuan itu. Iya. Karena kan di pesantrennya dia emang, kalau di kampungnya Bapak tuh kita cuma retak-retak aja karos. Nah, tapi kalau di daerahnya ini tuh yang parahnya. Oke. Yang kayak rumah-rumah roboh, terus pesantren dia juga roboh, kayak gitu. Jadi Cecep pada saat gempa itu kamu tadinya pikir teman kamu lagi godain kamu main-main gitu? Iya, karena kursi goyang-goyang? Iya. Kursi goyang-goyang? Iya. Terus habis gitu? Getar. Terus itu kan gempanya tuh tiba-tiba langsung gede gitu. Iya. Di situ tuh orang-orang pada keluar. Aku tuh panik. Di situ saking paniknya, shock. Terus aku malah diem saking shocknya tuh lemas. Iya. Pas teman-teman aku udah pada keluar semua, aku baru bisa lari. Pas mau lari, lihat tangga itu udah mau roboh. Tapi teman aku tuh pada maksain lewat tangga itu. Jadi temennya tuh kena robohan si tangga. Iya. Dia mundur lagi. Mundur lari kemana? Ke WC. Kenapa kamu bisa kepikiran larinya ke WC? Soalnya itu aman. Taunya ketaunya aman? Aman, soalnya lihat itu belum meroboh kalau WC. Oke, terus? Terus ada teman aku juga yang ikut. Aku berusaha, kan itu ada dindingnya. Aku berusaha manjat ke situ, terus lompat ke lapangan. Jadi kamu tuh di lantai dasar? Iya. Atau kan ada tangga, berarti itu lantai di atas kelas kamu? Di bawah. Di bawah, kayak basement. Iya. Basement. Jadi tangga ke atas yang roboh? Iya, tangga yang di atas. Jadi dari basement kamu mau naik ke atas tadinya? Iya. Terus itu tangganya roboh? Iya. Jadi kamu ke kamar mandi, manjat tembok? Iya, manjat. Oke. Ada berapa sama kamu waktu itu yang di kamar mandi yang berhasil lompat? Cuman berdua doang. Berdua doang? Iya. Terus kamu lihat apa pada saat kejadian itu teman-teman kamu? Pas udah di lapangan, udah lihat bangunan tuh pada roboh semua, asrama udah roboh, sekolah juga udah pada roboh. Pas lihat masjid itu totonya itu udah ke bawah semua, udah hancur. Amruk ya. Amruk. Apa yang kamu rasain pada saat lihat itu? Itu tuh sedih banget, terus inget ke bapak sama teteh kan, takutnya juga kayak gimana gitu. Terus habis gitu kan kamu sempat nunggu tuh ya, handphone barang kan nggak kamu bawa tuh? Iya. Terus di situ tuh ustadznya itu nangis terus sambil teriak suruh keluar. Udah keluar tuh kan ke lapangan sebelahnya, ke lapangan cewek. Di situ cewek tuh udah pada ngumpul semua, udah pada nangis. Di situ juga udah nggak tahan nangis. Pas semua. Cecep ke lapangan itu nggak banyak teman-teman yang luka apa gimana? Banyak. Udah ada yang digendong. Banyak isi itu yang digendong terus. Siapa yang bantuin untuk itu evakuasi? Ke ketua-ketua kamarnya. Ketua-ketua kamar? Iya, pengurusnya. Terus udah di lapangan itu semua pada nangis, terus baca Asmaul Husna gitu, sholawatan. Terus itu ada lagi, terus disuruh ke kebun. Ada gempa lagi? Kayak gempa susulan. Iya, gempa susulannya ada lagi. Terus? Udah di kebun itu nunggu sampai reda. Pas reda itu dipindahin, terus dikasih minum gitu. Di situ nunggu. Aku sempat pengen kabur, soalnya udah nggak tahan, pengen selamat lah. Udah takut banget di situ. Cuman nggak jadi, soalnya takut juga bapak ke pondok gitu. Nyariin kamu? Iya. Kamu kabur kemana kepikirannya? Itu ada punya bibi. Dekat di situ, tapi nggak boleh kemana-mana, suruh di situ aja. Dijagain semua sih. Biar gampang dicari ya sama orang tua ya. Terus ada teman kamu yang setelah ini kamu tahu bahwa teman kamu juga ikut terluka? Iya,
nangis ke aku. Pas aku lihat tuh ininya udah sobek. Aduh, kasihan. Terus Ininya juga berdarah semua. Terus aku juga nggak tega liatnya itu. Terus dibawa klinik semua, ambulan tuh pada datang semua, motor, warga pada bantuin. bantuin. Nah, terus abis itu kan Bapak nyusul kamu jam 7 malam. Iya, Apa yang kamu? nyampainya jam 7. Jam 7 dari jam 4 naik motor. Bapak naik motor, itu berangkat Bapak jam 4, habis sholat asar langsung Bapak berangkat. Berangkat itu pakai motor, sama keponakan yang bawa motor itu langsung Bapak pas pisan ke situ, pas pisan namanya itu Kampung Bunyaga, itu Kampung Bunyaga, pas pisan tetangga Ponpes itu, ada innalillahi ya Allah, Allahu Akbar Gusti, buka anak Bapak selamatkan Gusti ya Allah. Sepanjang perjalanan itu Bapak lihat bangunan-bangunan roboh, banyak Terus ada warga. korban juga katanya. Jadi sebelum nemuin Cecep itu tiba-tiba udah ada korban yang innalillahi gitu. Bapak itu kan tambah kalut Tambah kali kepikiran. ya, Ya, tambah tambah kepikiran. Maka Bapak itu terus mundar-bandir ke atas, ke bawah, ke atas, mana anak Bapak gitu. Terus Bapak bagaimana teriak-teriaknya. Itu banyak yang ini pergi, yang ini datang terus. Pak harus cari. Di mana anak Bapak letaknya gitu. Terus Bapak cari-cari. Cecep. Itu Bapak tanya, itu cara bilanginnya itu Teteng aja, udah terkenal di sini namanya Teteng itu. Teteng. Itu Bapak udah kecapean ke atas ke bawah itu dia di belakang ada gitu. Bapak ini Cecep, ya Masya Allah Rabbi Gusti gitu. Langsung dia lemas gitu. Masya Allah. Gimana kamu bisa selamat? Nggak ada itu, nggak ada luka-luka yang lainnya berlumuran darah gitu nih, gimana sih? Masya Allah Bapak. Itu dilihat masjid itu kacanya pecah-pecah. Terus Ponpes itu, Masya Allah Rabbi, dilihat itu lantainya udah roboh. Gitu. Roboh semua, nggak ada yang tersisa. Ada tersisa, tapi cuman gitu kan. Hancur ya, retak-retak, hancur, hancur, roboh gitu sebagian begitu ya. Terus abis dari situ jam 7 ketemu, sampai jam berapa baru ketemu sama Cecep? Jam 7 ketemu, langsung Bapak berangkat bawa dia datang jam 9 malam. Sampai rumah. Dia terus belum sadar terus ibunya nangis, bapak nangis, gimana anak Bapak gini. Dia mudah-mudahan dikasih kesabaran, dikasih ketabahan, kata Bapak Nina gimana gitu. Langsung Bapak gitunya dikasih air minum. Belum sadar tuh sempat belum pingsan. sadar ya. Kalau udah dia nelpon ke situ kemarin kan ada jaringannya gitu. Nggak ada. Terus dia Paknya udah dia sadar langsung Pak ngecasnya itu di mobil tuh. Langsung dia starter mobil langsung itu bisa nelpon sama dia. Bisa gitu. teleponan sama aku. Jadi aku udah jam nyariin. 12-an, jam 12 malam Baru bisa nelpon. Baru bisa nelpon. Jadi aku tuh udah nyusul duluan sebenarnya ke sana dan di puncak tuh jalan udah ditutup, nggak bisa. Tadinya aku mau nekat kan. Jadi kan ada longsoran tuh Karos. Maksud aku tuh si mobil aku taruh aja pinggir jalan. Aku mau lewatin longsor itu naik ojek gitu ke sana mau cari dia. Nah, pas udah lagi macet lagi stop di puncak, nelpon Bapak, ada mukanya dia. Nah, jadi aku tuh, oh ya kata Bapak jangan kesini, kan jalannya juga sih banyak puing-puing bangunan yang runtuh. Kamu jangan kesini karena kalau kesini juga mobil nggak akan bener, pasti bannya kempes. Udah balik lagi ke Jakarta gitu. Oke. Cecep setelah lemes sampai rumah. Terus gimana kamu keadaannya? Bisa tidur, bisa istirahat? Semalaman sih nggak nyenyak tidurnya Nggak itu, nyenyak. soalnya kepikiran. Kepikiran apa? Pikiran itu robo-robo itu bikin shock itu kan, teriakan itu banyak darah juga. Jadi bikin trauma. Sekarang gimana masih? Sekarang masih kepikiran. Masih kepikiran? Karena kan temen-temennya tuh ngontak dia, jadi kayak Teteng, mama aku meninggal gitu-gitu, terus rumahnya roboh, terus dia kepikiran mungkin. Terus aku kan siapa aja emang yang masuk rumah sakit teman kamu ini teh, tapi kayak belum ada kabar. Yang ngebalas itu baru 3 orang ya teman kamu ya, yang baru ngebalas 3 orang. Jadi masih itu kepikiran ya, karena gimana teman-teman, keluarganya, masih terbayang-bayang itu. Masih mimpi buruk? Enggak sih kalau Enggak ya, cuman masih kepikiran aja ya. Masih sedih, masih shock. Masih trauma nggak kalau ada di dalam ruangan gitu? masih trauma sampai sekarang. Trauma, terutama Maka kalau lagi di mana? Bapak mengingat terus.
Dia tuh takut Capek itu katanya sholat, masuk sholat. kelas. Masuk kelas takut. Iya. Ayo. Terus apa lagi kamu takut kalau lagi apa sekarang ini? Takutnya balik ke pondok itu takutnya gempa lagi. Takut balik ke pondok. Iya. Gitu. Ini ada ya emang kejadiannya wah, itu luar biasa Luar ya. biasa, dan itu belum pernah ada di Cianjur itu, maksud Cipanas, Cianjur, Puncak itu kan aku gede di sana juga. Nggak pernah ada gempa segede itu. Dengan korban jiwa yang banyak, Banyak, juga. makanya aku juga shock. Efek Yang kerusakan paling juga besar ya. paling parah teh Kecamatan Cugenang. Yang paling parah. Kenapa? Iya, banyak yang korban. Banyak korban di sana. Itu dekat sama tempat tinggalnya. Ini dekat pesantren dia. Dekat pesantren itu. Itu. Kan kalau rumah aku mah deket puncak, jadinya ya retak-retak aja gitu. Tetangga juga retak-retak aja. Ini beberapa artis juga menggalang dana ya, menunjukkan kepeduliannya. Jadi karena public figure kan banyak juga follower-followernya, kadang-kadang ingin membantu, tidak tahu gimana caranya. Sehingga ada beberapa artis yang kemudian juga saya tahu berinisiatif gitu ya. Salah satunya ada Lesti, kemudian ada Delia juga gitu ya. Ini salah satunya nih dalam 24 jam sudah terkumpul 100 juta begitu ya. Ini adalah hal yang Princess Nabati juga begitu ya. Iya, Ada orang beberapa sana. juga kan mereka kehilangan tempat tinggal gitu ya, dan tentunya juga banyak yang kehilangan keluarganya gitu. Kondisinya sekarang masih banyak ada di tempat-tempat penampungan gitu ya. Nah ini juga trauma tentu saja ya, apalagi buat Trauma. anak-anak ya, semuanya sih pasti trauma ya, anak-anak juga gitu. Dan ini salah satu yang kamu lakukan adalah menghibur Cecep dengan membawa dia liburan gitu kemarin. Enggak, aku pengen dia di Jakarta dulu gitu loh, Kak Ros. Aku pengen ngajak dia ke tempat bermain biar lupa gitu. Karena kan kalau sebenarnya kan aku mau ke sana juga. Ada teman-teman artis juga kan mau nitipin itu kan uang buat dibeliin makanan ke sana. Aku rencana mau besok, tapi kayaknya aku nggak ajak dia gitu. Karena kan takutnya dia lihat bangunan yang itu keinget lagi. Pasti, ya. Aku maunya dia di Jakarta aja, mungkin aku sama bapak aja Yang gitu. kesana ya, mengunjungi kesana. korban ya. Kayak gitu. Nah ini juga ada postingan kamu nih, Dina, nih kamu sempat juga mengajak keluarga ke Singapura ini sesudah kejadian. Nah itu makanya aku nggak posting banyak kan, cuman story aja. Ini tadi aku upload sekali, gara-gara itu apa namanya, aku kan ini tuh sebenarnya udah booking dari sebulan yang lalu. Makanya nggak ajak dia karena dia kan nggak ada paspor. Ini tuh kayak aku tuh emang dapat fasilitas dari brand ambassador aku buat kayak bawa liburan keluarga. Oke, terus? Bolak-balik gitu, yang mau nggak mau itu kan udah ke booking. Kalau aku nggak berangkat angus gitu, sayang. Ya udah deh, bapak aku ajak. Jadi ini berangkat nggak sama Cecep? Enggak, ditaro. Oh, ini karena udah terikat Udah terikat kontrak begitu ya. Naik private jet, betul? Oh, jadi Cecep sama siapa di Jakarta? Adik aku ada kan, Oke. Benny sama Benny. Oh, sama Benny. Yang ketiga, Oke, ini orang pikir katanya, orang mikirnya habis gempa terus kamu langsung ajak keluarga ke Singapura buat enggak, itu udah menghilang. lama, itunya apa bookingnya tuh udah lama, emang udah dari sebulan yang lalu dapat fasilitasnya. Oke, ini ada ya mungkin ini justru mungkin buat bapak ya jadinya ya. Iya. Buat bapak sama mama. Buat Cuman bapak kan sama- tetap aja bapak sama mama gara-gara habis kejadian itu mereka cuma pelongo doang, kok jadi kurang happy gitu loh. Karena sekarang masih ingat Iya, pasti kejadian di kampung sendiri Semuanya kan. pasti, apalagi yang melihat langsung, mengalami sendiri gitu kan. Iya. Masih terbayang. Makanya- Bapak juga masih trauma banget ya Pak pasti. itu gederan dari pesawat, bapak kok astagfirullahaladzim, Ajay, kamu jangan gitu, udah zikir sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya, jadi dia tuh terasa kalau ada goyangan dikit gitu di rumah aja, ini di rumah lagi nggak ada goyangan, bapak kayak alhamdulillah, kayaknya ada di gempa lagi deh, padahal nggak ada. Jadi kayak gitu di Tidak ada rumah. ketakutan ya, khawatiran. Bapak sendiri kalau balik ke rumah, ya makanya tahu sih, tapi banyak gimana di rumah gitu kan, berantakan gitu. tapi mau balik ke sana juga masih Mm-mm. Paling nanti aku antar trauma. dulu lah Kak Rosa, antar gimana bagusnya. Tapi kalau misalkan dari kemarin juga ada yang WhatsApp lagi, ada gempa susulan lagi kan, aku udahlah Pak sini aja dulu. Kayak gitu, lagian di sana juga kan, maksudnya tuh daripada ngorbanin nyawa atau apa, mendingan di Jakarta aja dulu sampai waktu yang kondusif gitu. Nah, Dinar, kamu kan kamu mengalami sendiri, keluarga kamu berhadapan langsung dengan melihat langsung juga korban kerusakan gitu, terutama juga anak-anak Iya. gitu. Kamu ada rencana apa membayangkan bahwa
ya barangkali yang seperti adik-adik kamu, anak-anak kecil itu juga mengalami trauma kehilangan. Kamu punya rencana apa yang bisa kamu bawa ke sana membantu para korban, barangkali bisa mendapat juga dukungan dari teman-teman artis yang lainnya? Ya ini kan nanti besok pagi itu Dinar mau ke sana. Dari teman-teman artis tuh aku udah bilang aku mau ngasih makanan gitu ya kan. Terus kemarin ada yang video call juga, ada yang kata mereka tuh kayak gini, Kak Dinar kita cuman butuh makanan yang udah jadi. Soalnya kalau makanan yang belum jadi Kalau tuh dimasak susah ya? masak susah, rumahnya kan ada yang rusak kayak gitu-gitu. Jadi makanan yang udah jadi. Terus ada beberapa artis yang udah transfer juga. Kataku ini titipan, nanti berarti besok aku harus beneran ke sana gitu kan. Jadi apa namanya itu dari beberapa teman artis dana dari aku juga, nanti sama bapak ke sana kita ngebagiin. Itu aja sih yang pertama yang Dinar mau Yang pertama lakuin. ya baik ya, mudah-mudahan juga ada kalau ada yang mau nitip. Nitip aja, jangan banyak-banyak nanti jadi Itu beban. sebuah amanah gitu Iya ya. kalau enggak juga pada kesana aja dulu Iya. langsung, karena Karena banyak yang takut nggak nyampe gitu. Atau bisa disalurkan melalui yayasan sosial yang resmi yang memang Yang resmi, seperti misalnya PMI gitu ya, yang memang menyalurkan dana dan sudah terbiasa untuk menyalurkan dana-dana dan kebutuhan untuk korban bencana. Baik, Pak Acep terima kasih sudah hadir. Ya, Cecep, sama-sama. Iya. terima kasih sudah berbagi cerita, sudah berani menceritakan lagi. Padahal ya pasti ini pengalaman yang nggak enak ya buat Cecep ya, gitu ya. Dinar terima kasih sudah Iya. berbagi. Iya, harus. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Harus